Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami channel Berpikir Cerdas. Oke teman-teman, di pertemuan kali ini kita akan membahas partai pertemuan antara Mikhail Tal versus Viktor Korchnoi yang terjadi pada tahun 1962. Oke, tanpa berlama-lama teman-teman, langsung saja kita ke ulasannya. Viktor memulai dengan pion D2 langkah, dan Mikhail Tal menaikkan kuda ke F6. Lanjut pion C2 langkah, dan Mikhail Tal juga melakukan pion C2 langkah. Pion D melewati dan tidak mau pertukaran pion. Kuda ke C3. Pion kali pion. Dan pion kali pion. Pion D satu langkah. Dan Viktor menaikkan kuda ke F3. Teman-teman, kita perhatikan di sini Viktor aktif dengan perwira kudanya ya. Kuda yang berada di C3 dan kuda yang berada di F3 menandakan bahwasanya serangan dominan akan digunakan oleh kuda. Tal rokade pendek, dan Viktor juga mengikuti rokade pendek. Coba kalian perhatikan teman-teman, Viktor lebih berfokus kepada pertahanan. Dengan kata lain, saat dia menaikkan pion H satu langkah ke H3, itu pertanda dia lebih berjaga-jaga atas serangan yang akan dilancarkan oleh Mikhail Tal. Sebelum dia melangkah atau melakukan penyerangan, terlebih dahulu dia mengantisipasi serangan atau gempuran yang akan dilakukan oleh Mikhail Tal. Saya suka permainan seperti ini. Dan kali ini Viktor mengancam menteri dengan gajah. Tal menutupnya dengan gajah. Lalu Viktor tidak mau pertukaran gajah. Berarti dia punya pemikiran agar gajah hitam bergeser. Dan kali ini pion dinaikkan, dan Mikhail Tal juga menaikkan pion ke A6. Viktor memindahkan kuda ke D2. Tadi dia juga sudah memindahkan gajah ke F1 ya. Ini ada pertanda akan melakukan strategi penyerangan dari sayap kiri sebelah menteri ya. Dan Mikhail Tal menaikkan kuda ke C7. Kali ini pion dinaikkan 2 langkah, pion F, dan Tal juga membalas. Pion E naik 1 langkah, dan ada pertukaran pion kali pion. Viktor tidak merespon, melainkan menaikkan kuda ke E4. Menteri mundur ke D8. Nah, strategi yang sangat brilian. Jika kalian mengamati, Viktor berusaha menaikkan yang dari awal dia mengancam gajah hitam agar naik ke F6. Bertujuan agar kuda dapat memakannya. Dengan kata lain, Viktor memerlukan gajah hitamnya. Jadi teman-teman, kita setiap melihat pertandingan legendaris ini harus tahu tujuan atau langkah yang telah dijalankan kedua pemain. Jadi kita dapat menerapkannya pada saat kita bertanding.
Coba kalian amatin gajah yang dimiliki oleh Victor. Keduanya telah menjuru ke sisi pertahanan Raja Mikhail. Benteng bergeser ke F1 dan Mikhail menaikkan benteng ke D4. Ya, Victor memakan kuda dan Tal memakan gajah dengan gajah. Kali ini Victor telah memasuki petak H6, yaitu pergerakan posisi raja telah terbatas. Kali ini benteng terancam dan bergeser ke E8, giliran menteri naik ke G5. Sepertinya Tal menyadari hal ancaman, maka benteng bergeser ke E4. Teman-teman juga bisa pause ya videonya, di stop dulu untuk menebak langkah yang dilakukan oleh Victor. Setelah Tal melakukan benteng ke E4, langkah apa yang akan diambil oleh Victor? Dia menaikkan benteng ke F2. Seperti akan menumpuk benteng di jalur F. Tal menyadari hal itu, pion naik 2 langkah. Kali ini, menteri akan bergeser ke F6. Dangerous position. Ada posisi ancaman skakmat di G7. Menteri harus turun ke D7. Cukup berbahaya ya posisi hitam sekarang ini. Apakah Tal bisa keluar dari tekanan ini? Karena jalur di posisi 7 sepertinya sangat dangerous. Kali ini pertukaran benteng terjadi dan Tal memakan benteng dengan gajah. Benteng bergeser ke D2. Tal menarik kembali gajahnya ke E6. Dan benteng turun 1 langkah ke D1. Menteri bergeser ke A7. Ada posisi ancaman skak di F2 ya. Victor menyadari hal itu dan naik lagi ke D2. Tal mengulang kembali menteri. Dan sudah 2 kali terjadi ya. Sepertinya Mikhail Tal minta agar remis ya. Karena sudah pengulangan 2 kali. Tetapi posisi seperti ini, Victor menemukan langkah yang sangat brilian. Yaitu, kalian bisa pause videonya. Benteng ke ya, tepat. Bila Anda menebak ke D4. Karena jika menteri memakan benteng ada posisi ancaman skakmat ya. Menteri Victor akan ke G7. Tetapi Mikhail Tal tidak mungkin karena dia mengetahui hal itu. Menteri bergeser lagi ke D7. Langkah apa yang akan diambil oleh Victor? Kalian juga bisa pause. Karena dari langkah-langkah terakhir ini sangat bisa kita petik pelajaran yang dilakukan oleh Victor ya. Kali ini pion dimajukan, pion G1 langkah, berusaha untuk mengambil posisi jalur F. Apabila Tal memakannya, benteng akan bergeser ke jalur F4. Tapi Tal mengetahui hal itu dan dia hanya menaikkan pion A1 langkah. Kali ini Raja bergeser ke G3 dan benteng bergeser ke B. Ya, seperti yang kita tebak ya. Raja mulai aktif, naik membantu serangan ke atas. Dan Tal mengajak pertukaran menteri. Tentu saja Victor tidak mengindahkan hal itu. Karena posisi seperti ini sangat krusial dan sangat menguntungkan Victor ya. Terjadi pertukaran pion. Mikhail Tal melakukan hal itu. Apa yang dilakukan oleh Victor kali ini adalah
langkah berkalian. Lagi-lagi kalian bisa post ya teman-teman videonya, agar kita bisa sama-sama belajar ya benteng ke C4. Tidak mungkin ya kalau menteri makan benteng. Seperti yang tadi juga yang terjadi, akan ada posisi ancaman skakmat di G7. Tal menaikkan pion A. Kali ini benteng sudah masuk ke C7. Danger position. Tal tidak memperdulikan hal itu. Berharap pion A bisa promosi. Victor memakan gajah. Dan Tal tidak mempunyai banyak pilihan. Harus memakan benteng dengan menteri. Dan Victor menaikkan pion E1 langkah mengancam menteri. Posisi ini teman-teman sudah sangat, ya bisa dibilang berbahaya ya. Dengan pion D dan pion E sudah aktif naik ke atas. Dan lagi-lagi apabila Tal menggeser menterinya keluar dari jalur 7, maka akan skakmat. Oke, kali ini Victor menurunkan menterinya ke E5, mengantisipasi ada skak di posisi menteri di E3 ya. Satu langkah lagi, pion Michael Tal akan promosi yang ada di jalur D. Apa yang akan dilakukan oleh Victor, kalian bisa post video ini. Karena jika kalian tidak berpikir, kalian tidak akan mendapatkan ilmunya. Kalian coba aja post videonya, tebak langkah putih apa yang akan dilakukannya. Memakan pion, atau ya, selamat jika kalian yang menebak posisi pion E1 langkah. Karena langkah ini adalah langkah yang sangat brilian yang dipikirkan oleh Victor. Tal tidak punya banyak pilihan. Raja harus naik ke F7. Kali ini Victor juga melakukan langkah yang sangat-sangat luar biasa menurut saya. Dan teman-teman, inilah tebakan terakhir kita. Karena putih melangkah, Michael Tal menyerah. Apa yang dilakukan oleh Victor? Kalian bisa post. Baiklah teman-teman, pion di 1 langkah. Posisi ini Michael Tal menyerah. Kenapa? Kalian juga belum tahu jawabannya? Oke, saya akan lanjutkan agar kalian tidak penasaran. Tetapi sebelum saya melanjutkan, kalian bisa post dulu ya videonya. Kalian bisa menebak dulu kenapa Michael Tal menyerah dengan posisi seperti ini. Dan saya akan melangkahkan langkah yang paling harus dilakukan oleh Michael Tal, yaitu posisi skak. Kali ini menteri dibuang secara gratis ya, karena tidak ada jalan lain ya. Kalian harus menyadari posisi petak untuk G7 itu sangat krusial bagi posisi menteri tadi. Nah, inilah yang akan terjadi jika pertandingan akan dilanjutkan. Sudah jelas-jelas tidak imbang ya. Maka dari itu tadi Michael Tal pasti menyerah. Baik teman-teman, dukung terus channel ini ya teman-teman. Jangan lupa like, mohon tinggalkan komentar kalian.